Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Nurul Hikam, biasa dipanggil Hikam. Saya di sini sebagai mahasiswa di semester 3. Nah, kebetulan di sini saya lagi mengadakan wawancara dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, Masnya dengan nama siapa ya, Mas? Oh iya, kenalin Kak, nama aku Yaya Ahmad Hamim. Oh, Ya, aku dari Fakultas FISIP, hmm. kebetulan prodi aku bisnis logistik. Oh, bisnis logistik. Kalau Kak Yahya nih, usia berapa tahun nggak? Oh, untuk di tahun ini usiaku 19 tahun sih Kak. 19 tahun ya. Iya. Berarti ini Kak Yahya masuk Bislok ini kemauan sendiri apa dari keluarga atau pengen jadi ahli di bidang ekspor impor apa gimana? Oh, untuk di Bisnis sendiri sih awalnya emang dari diri sendiri sih Kak, dari daftar sendiri, terus nyari-nyari info sendiri, dan juga karena menurut aku itu juga punya prospek kerja yang tinggi, terus juga apa namanya, itu juga sesuai sama passion aku juga. Oh, Ya. keren. Berarti udah ada planning nih mau kemana ke depannya gitu ya. Iya Kak, udah. Oke nih Kak, lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Nah, selain jadi mahasiswa nih Kak, kayak ya ini kesibukan lain apa Kak? Kalau buat di luar kampus sendiri sih nggak ada sih Kak, karena aku juga masih awal-awal jadi belum ikutan magang atau kerja. Cuman emang ada rencana buat ikutan les juga sih. Oh, keren. Ini yang les apa Kak? Kalau boleh tahu. Oh, untuk lesnya sendiri sih aku mau les buat persiapan UTBK sih Kak, Ih, buat tahun depan. keren. Ya. Mau prodi apa Kak kalau boleh tahu? Doain aja sih Kak buat lolos di FK sih Kak. Wis, Semoga lolos. amin. Ya. Sip, keren. Terus nih Kak, kalau semisal Kakak udah ada rencana belum Kak? Kalau semisal udah lulus dari Unpad Kak? Kalau di lolos di Unpad sendiri sih sesuai sama apa namanya tuh beasiswa aku disuruh buat kembali ke tempat asli aku di Kalimantan Kak. Oh, Iya, jadi aku harus kerja di sana lagi buat bikin usaha atau mungkin bekerja di bawah perusahaan di Kalimantan gitu. oh, Ya, keren. Berarti udah terikat ya Kak sistemnya Kak? iya Kak, karena udah dibayarin sama pihak sana, jadi aku harus ikutin itunya sih, Berarti, rules-nya mereka. berarti itu tuh beasiswanya sampai lulus. Iya, sampai aku lulus nanti. Mantap, keren. Nah, ini kan tadi planningnya kalau semisal mau balik ke Kalimantan nih, kira-kira mau jadi berwirausaha atau kerja di naungan PT tersebut Kak? Kalau boleh tahu. Kalau buat beliau sendiri sih, aku mungkin mikirnya buat usaha kuliner, kalau nggak usaha perdagangan sih Kak, karena ngelihat dari tetangga-tetangga aku juga lihat di dalam sekitar aku tuh suksesnya di bidang tersebut, jadi aku pengen ikutin jejak mereka sih biar juga bisa sukses kayak mereka. Nah ini kan tadi kan kakak pengen nih berwirausaha nih khusus di bidang kuliner ya Kak. Iya Kak. Kalau melihat prospeknya katanya lebih tinggi dan katanya kalau semisal di Kalimantan tuh emang kebanyakan di sektor kuliner yang paling laris ya. Gitu Jadi ya. Kak termasuk juga seperti itu sih Kak. Keren. Nah, kalau dari sistem tersebut nih Kak, semisal udah ada usaha, udah ada planning, nah kira-kira budaya kerja apa yang diterapkan oleh Kakak sendiri nih selaku dari CEO dari perusahaan tersebut Oke gitu. Kak. Kalau misalkan aku jadi CEO-nya gitu Kak ya, mungkin yang aku bakal lakuin tuh rutin buat ngelakuin pelatihan dan pengembangan karyawan aku sih Kak. Jadi mereka biar nambah skill juga dan nambah pengalaman. Jadi ketika kalaupun lepas dari aku mereka ada pengalaman banyak gitu Kak. Dan juga setiap bulannya udah pasti aku juga kasih penilaian ke mereka tuh, penilaian pekerjaan mereka biar mereka tambah semangat juga buat berkembang gitu kan Kak. Dan juga kalau misalkan kayak moto atau visi misi dari perusahaan aku nanti tuh aku pengen karyawan aku tuh kayak berintegritas gitu, punya kejujuran yang tinggi, terus juga profesional sama pekerjaannya gitu kan Kak. Dan juga kreativitas karena di zaman sekarang kan apa-apa tuh harus kreatif gitu kan Kak, Iya, buat bener. bisa tambah maju gitu. Dan jangan lupa buat tanggung jawab juga, itu yang paling penting sih, tanggung jawab buat pekerjaannya. Keren. Tapi emang udah diterapkan, maksudnya ini udah di planning gitu ya Kak, sedemikian rupa buat kemajuan dari perusahaan yang Kakak Iya sih bangun Kak, iya Kak. gitu. Karena kalau misalkan jadi pemimpin kan harus banyak dipertimbangkan gitu kan Kak. Itu tidak aku juga nyiapin sih. Tapi nih kalau semisal melihat masa pelatihan yang sekarang berbeda, kayak semisal 12 bulan, 1 bulan, 3 bulan. Nah, kira-kira dari Kakak nih mana yang paling cocok Kak kalau dari pelatihan training tersebut Kak?
Karena aku sih pengennya jangka pendek aja sih, Kak. Jadi kayak mungkin 3 Mmm. bulan gitu kan. Karena aku sih berharapnya kayak karyawan aku tuh nggak usah berlama-lama juga kerja di aku gitu. Jadi kayak udah 2 tahun, 3 tahun, mending mereka keluar buat nyari kerja yang lain biar mereka juga ada pengalaman baru dan juga Iya, kalau bisa benar benar mereka benar. bikin usaha baru sendiri gitu. Oh, iya, Jadi benar aku benar. tuh cuman dari pengalaman aja gitu. Berarti dari perusahaan Kakak nih, dari karyawannya itu tidak disarankan untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan Kakak gitu ya? Iya, jadi nggak usah Mmm. setia-setia banget gitu, nggak usah Iya iya, kelamaan. benar benar benar. Berarti kayak karyawan tuh cari ilmunya di perusahaan Kakak, terus abis itu bebas tuh mau nyari kerja lagi atau mau berwirausaha gitu ya, Kak? Iya, jadi, aku sih berharapnya gitu, harus bikin usaha sendiri, Mmm. kalau enggak, kalaupun kerja di tempat orang, at least lebih tinggi pangkatnya dibanding pas sama aku gitu, sama perusahaan aku. Nah, aku nih ada 2 pilihan antara work from home atau work from office. Nah, kalau semisal nih Kak, dari perusahaan nanti yang Kakak pengen bangun nih, rata-rata tuh karyawannya pengen di work from home atau work from office, Kak? Oh Kalau boleh tahu? begitu, Mhm. Kak. Jadi kalau mungkin, misalkan tempat saya kayak bidang perdagangan gitu kali ya, Mhm. kalau di toko-toko retail gitu mungkin bagi-bagi yang kayak emang kuli segala macam atau mungkin kerja berat itu ya harusnya ya work from office lah ya, kerja Mhm, bener di bener tempat bener. saya langsung. Cuman kalau yang mungkin, kerjaan kayak bidang keuangan Mhm. atau mungkin yang, kayak marketing dan lain-lain Mhm. tuh bisa sih buat work from home gitu kan, karena buat bikin konten juga segala macam tuh bisa work from home juga. Iya Jadi iya iya. aku sih pengennya fleksibel aja gitu, nggak harus yang terlalu ketat, yang Mmm. penting mereka nyaman juga kerja di tempat aku, Iya gitu. iya, bener bener bener. Berarti nih kalau semisal dilihat dari perbandingan tadi itu, 50% work from home dan work from office. Nah, dari itu berarti Kakak udah ada, inisiatif nih kayak semisal kayak bikin startup atau rancangan bisnis yang Kakak bangun tuh baru gitu ya, Kak? Iya sih, niatnya juga. Nah, Kak, aku nih ada 2 perbandingan, Kak. Kalau semisal nih Kakak, udah jadi CEO dari perusahaan yang Kakak pimpin nih, eee, mending lebih baik antara work from home atau work from office nih, Kak? Beserta alasannya, Kak, kalau menurut Kakak sendiri Oh, gimana? gitu. Mungkin kalau misalkan, perusahaan aku tuh, aku nggak pengen terlalu ribet sih, Kak, karena aku juga Mhm. orangnya simpel gitu kan. Mhm. Jadi mungkin aku juga, nerapin ke karyawan-karyawan aku buat mungkin work work from home aja gitu, kebanyakan Mmm. buat online. Iya iya iya. Jadi fleksibel aja mereka kalau misalkan lebih nyaman, apa namanya, lebih nyaman di rumah buat ngerjain, terus Mhm. juga kan waktunya bisa mereka atur sendiri. Iya, bener Yang bener. penting mah kayak yang tadi aku sebutin, mereka harus tanggung jawab juga, harus Mhm. kreatif juga gitu. Mmm. Jadi walaupun bisa udah dikasih keuntungan buat males-malesan di rumah, harus Mhm. tanggung jawab dong gitu Iya, kan. bener bener. Jadi gitu sih aku nerapinnya buat mereka-mereka. Tapi dari sistem tanggung jawab itu nih Kak, kan kalau semisal work from home itu nggak ada yang ngawasin kan Kak. Nah itu mesti ditakutkan bahwasanya kalau semisal work from home itu, yang pertama, orang tersebut itu nggak bakal ada yang ngawasin dan itu kayak semisal dia itu nggak nargetin apa yang jadi target perusahaan. Nah bila mana kalau semisal target tersebut nggak tercapai nih Kak, nah apa yang akan Anda lakukan, supaya karyawan tersebut tuh mempunyai tanggung jawab tersendiri eee, menjadi karyawan di perusahaan yang Kakak pimpin nih, Iya Kak, tadi, gitu. oke Kak, saya mau jawab. Jadi, berkaitan sama soal yang tadi gitu, yang Kakak yang Mhm. tadi, jadi setiap bulan pasti aku bakal ngadain penilaian ke kerja karyawan gitu kan, buat Mmm. nilai mereka dan juga ngebandingin mereka sama karyawan yang lain. Jadi Iya mereka iya. nggak bakal bisa semena-mena buat kayak males-malesan atau Mhm. gimana, karena kalau misalkan mereka seperti itu, mereka bakal malu sendiri kan, kayak Iya paling sih, jelek bener sendiri di bener. antara yang lain. Dan juga pasti saya akan, bahkan apa ya, kayak memfilter juga mereka-mereka gitu. Mhm. Jadi kalau misalkan udah kayak pekerjaan mereka udah buruk banget berturut-turut, Mhm. bakalan ya terpaksa buat aku keluarin juga gitu. Jadi sesuai Oh, sama kontrak iya kerja iya. di awal Berarti tahu mereka tanggung jawab atau enggak berarti dilihat dari target yang nanti akan diberikan oleh dari perusahaan aku gitu. perusahaan. Tiap bulannya Oke pasti ada oke. targetnya buat mereka Oh, masing-masing. keren 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 keren. Nih Kak, untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir ini sebenarnya agak-agak mudah sih ya. Oke. Karena kalau semisal nih Kakak nih, kalau semisal udah diterima dulu di perusahaan nih Kak, sebelum Kakak berusaha. Nah dari situ, apa yang pengen jadi fasilitas nanti yang Kakak Oh bekerja di oh situ? yang aku inginkan Semisalnya gitu ya? bener,
semisal akomodasi kah, terus uang saku kah, terus dari uang makan kah, atau yang lain? Oh gitu Kak, oke. Mhm. Kalau dari aku pribadi sih Kak, yang pertama tuh aku pengen tunjangan transportasi sih Kak, karena Mhm. aku sih, pengennya buat kerja di tempat yang aku belum pernah datengin gitu. Kan Bener otomatis bener aku belum bener. punya transportasi kayak motor dan segala macam. Nah, aku pengen perusahaan aku nantinya itu, maksudnya perusahaan yang aku kerja nantinya itu nyediain itu buat karyawannya Iya, termasuk bener aku bener. gitu. Berarti kayak ada jemputan gitu ya, Kak? Iya, jadi Mmm, akomodasinya udah dibayarin sama mereka. bener bener bener. Terus yang Bisa. kedua tuh ada tunjangan teknologinya juga, kayak misalkan Mmm. laptop atau mungkin HP yang keperluan buat kerja itu kalau bisa disediakan lah, karena ngebantu banget gitu buat karyawan-karyawan. Tapi ya Oh, taruh di nggak apa sih, buat kebutuhan kerja aja, bukan kebutuhan pribadi gitu. keren keren keren. Ya, terus yang ketiga sesuai sama yang tadi aku sebutin juga, aku sih Mhm. pengennya perusahaan aku juga rutin buat ngadain pengembangan sumber daya manusia di Oh, di perusahaannya. perusahaan gitu ya? Iya, Mhm. jadi aku juga pengen dapat pengalaman, nggak hanya kerja, secara langsung, juga pengen dapat pelatihan dari luar juga gitu. Mhm. Jadi aku berharapnya sih perusahaan aku nanti kayak gitu juga. Terus, ada Ada lagi mungkin nggak? ya ada mungkin kayak kebijakan WFH juga sih, karena aku sukanya Mmm. waktu fleksibel dan aku nggak suka yang Mhm. pekerjaan yang terlalu berkutat sama waktu yang cepet dan juga kayak harus jam 7 berangkat, jam 7 nyampe gitu, aku nggak suka. Mhm. Jadi aku pengennya, lebih banyak di WFH-nya sih, Kak, gitu. Oh, Iya. umum gitu ya? Iya, Kak. Udah, Kak? Iya, yang satu lagi sih yang terakhir, Apa? karena aku juga termasuk pegiat juga dan, peduli Keren sama keren. Mhm. kesehatan mental gitu kan, Iya Kak. iya iya. Jadi aku dan karena aku tahu tuh pasti banyak banget karyawan-karyawan yang mentalnya terganggu nih, Mhm depresi dan mhm. juga tertekan karena ya pekerjaan, bos, Iya, dan juga senioritas bener di bener bener suatu bener. perusahaan. Jadi aku pengen ada dukungan kesehatan mental. Jadi Mmm. kayak, apa ya, mereka tuh ditanyain gitu apakah butuh bantuan medis seperti psikologi atau psikiater buat tiap-tiap, gitu Oh, karyawannya sih, Kak. iya iya, keren keren. Iya, gitu Terus aja ada sih. lagi nggak, kayak semisal jaminan kesehatan nih yang paling penting kalau semisal ada kecelakaan kerja di perusahaan tersebut? Oh iya, kalau Itu mengenai nggak? asuransi, ya sih karena aku mikirnya startup jadi aku nggak terlalu mikirin asuransinya mungkin ya. Oh, iya Iya, iya iya. ya tapi itu juga butuh sih, Kak, buat di Mmm, perusahaan-perusahaan iya tertentu iya. gitu. Mhm. Kayak bangunan tuh mungkin butuh banget itu. Itu juga setuju sih, Kak, Mmm, aku. iya iya. Baik Kak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, Iya, bila mana nih sama-sama. Kak, kalau semisal ada kesalahan kata dari aku maupun kesalahan, sikap yang kurang Iya, berkenan nih Kak di hati mhm. Kakak, saya selaku mahasiswa dari Bislog 21 meminta maaf yang tulus-tulusnya Kak, kepada Kak Yahya nih, yang Oh udah mau iya. diwawancarain. Ya Kak, saya juga makasih banget juga dapat, bagi informasi juga buat teman-teman semua juga di YouTube ini nanti. Oke, Iya, makasih banyak juga, Kak. makasih ya Kak, Iya. tapi kurang loh ya.